Selamat bergabung di episode pertama Elevennia Talk. Hari ini aku, Soraya, mau bahas tentang hal yang sering kita lupakan dan sering banget kita abaikan. Biasanya kita lupa dan kita anggap ini nggak penting. Nah, hari ini juga kita mau ngomongin tentang hal penting itu adalah dana pensiun. Kadang orang-orang itu biasanya suka mikir, emang gue butuh ya untuk mikirin dana pensiun? Emang harus dipikirin sekarang ya? Nah, tapi aku nggak ngobrol cuman sendiri. Aku mau ngajakin para bapak-bapak keren ini. Aku perkenalkan dari ujung dulu sebelah sana. Ada Pak Hendra, CCO dari Elevennia. Apa kabar, Pak? Baik dong. Baik ya, mantap. Dan yang paling utama gestar kita hari ini adalah Pak Tondi, foundernya dari Simpan. Apa kabar, Pak? Baik, thank you. Baik sekali semuanya. Gimana nih, Pak? Udah kembali normal semua ya? Kantor udah WFO lagi? Masih selang-seling kalau saya. Masih selang-seling. Masih selang-seling. Iya, kita juga Nggak ya. tahu nih kalau Pak Hendra nih. Pak Hendra gimana, Pak? Kita hampir semua nih. Hampir semua ya? Harus tancap gas, Pak. Tancap gas. Iya, Ini katanya mau naik lagi nih. Kemarin dapat laporan. Mau naik lagi? Iya. Iya, saya doakan nggak jangan naik ya, gitu. jangan sampai betul Pak. Jangan Ini udah sampai 1,5 ya. tahun. Jangan kita. sampai. Betul, teman-teman juga harus tetap jaga kesehatan karena kita juga udah full vaksin dosis kedua dan kita tetap protokol kesehatannya dijaga. Nah, yang seru lagi tadi yang aku udah ngomongin dari awal adalah dana pensiun. Ada beberapa orang nih, Pak, termasuk aku sendiri. Aku kan baru umur 30 atau 32-an gitu ya. Aku mikir, apa perlu ya aku mikirin dana pensiun? Kadang-kadang kan ada kantor yang sudah memotong dana pensiun yang ikutin pemerintah itu loh, Pak. Nah, itu pun aku suka kesel, ngapain sih orang gua nggak butuh gitu. Sepenting apa sih, Pak, dana pensiun itu? Penting banget. Kalau nggak terlambat. Ya. Kenapa? Karena dana pensiun itu kan persiapan kita untuk hari tua, di mana kita sudah tidak produktif lagi. Nilainya harus gede, Mbak. Ya, jadi kalau nilainya harus besar, gini deh, saya kasih analogi begini. Yang biasanya waktu kerja kita jajan makannya ayam. Betul. Jangan sampai nanti pas pensiun kita berubah. Makanya jadi apa terserah. Ya. Jadi saya mau bilang tempe, tapi tempe it's good. Iya, betul. Ya. Saya mau bilang tahu juga good, gitu ya. Tapi ya sayuran lah, jadi vegetarian. Betul. Ya, kecuali alasannya kesehatan, ya oke. Ya, intinya seperti itu. Jadi standar hidup kita harus tetap jaga. Ya, nah caranya seperti apa? Punya tabungan pensiun yang besar, yang cukup, gitu ya. Kita bisa gampang kok. Misalnya kita punya gaji terakhir waktu sebelum pensiun, biasanya di Elevennia saya nggak tahu pensiunnya berapa, 55, 58 lah biasanya ya. Iya, Nah, kita punya gaji misalnya X amount of money, gitu ya, 10 juta. Tuh. Minimum 70%. Harus kita sisihkan Jadi 7 juta langsung setiap bulan, Oke. bukan untuk disisihkan langsung. Setidaknya setelah kita pensiun, gaji terakhir kita adalah 10 juta. Setidaknya setelah kita tidak produktif, kita tidak bekerja lagi, kita punya 7 juta setiap bulan. I see. Supaya turunnya ini nggak terlalu drastis. Yang tadinya itu, yang biasanya kita ngopi, Starbucks, sekarang kopi tubruk. Benar. Yang biasanya apa, Pak? Apa itu istilahnya, Indomie abnormal. Tiba-tiba harus masak sendiri gitu kan, misalnya. Jadi standar hidup itu supaya tidak terlalu jatuh. Jadi minimum teorinya seperti itu. Minimum dari dana terakhir bulanan, gaji terakhir itu kita punya sekitar 60-70%. 60-70%. Nah, sekarang tinggal dihitung saja 60-70% kebutuhannya, itu berarti berapa dana yang harus disiapkan, karena itu kan harus diinvestasikan. Betul. Nggak mungkin gitu, kita misalnya punya 100 juta dibagi 6 juta berapa? Berapa banyak? Berapa bulan kita bisa hidup? Iya. Nah, 100 jutanya itu harus diinvestasikan terus, diputar terus supaya menghasilkan 7 juta setiap bulan. Betul. Kurang lebih seperti itu, makanya dananya tuh cukup besar. Iya. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, kapan? Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Jadi sebenarnya adalah bagaimana kita tetap gajian walaupun udah nggak kerja. Yes. Itulah fungsinya dana pensiun. Betul. Dan juga aku sih ngerasa sekarang kemarin gitu ya, banyak banget aku lihat di Twitter, lihat di Instagram dan di beberapa platform lainnya adalah generasi sandwich. Ya.
Nah, teman-teman yang udah kena tuh biasanya anak-anak tahun 90-an, 2000 awal, generasi sandwich ini adalah generasi yang merawat orang tua walaupun mereka juga dengan suka hati. Tapi di saat mereka kerja, di saat mereka punya impian juga membiayai impian mereka atau pengen punya mobil, tapi mereka harus juga membiayai orang tua karena orang tuanya nggak punya dana pensiun. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Bener kata Pak Tondi. Nah, Pak Hendra sendiri gimana nih menanggapi dana pensiun? Apa kayaknya Pak Hendra udah banyak banget ya ini dana pensiunnya ya? Oh iya, soalnya saya mau pensiun umur 50. Wah, keren banget. Nah, cuman boleh apa enggak itu nggak tahu juga. Boleh saja Pak, boleh saja, kenapa enggak? Enggak, tapi maksud saya gini, pada saat umur 50 memang saya secara pribadi memang saya sudah membuat plan. Dalam arti pas umur 50 di mana anak saya sudah masuk ke university, saya udah siapkan di mana dia bisa tumbuh kembang di university. Which is dia pun harus bisa mulai menggenerate dia punya uang sendiri tuh pada saat di university. Nah, satu sisi juga saya ngelihat, oke, umur 50 itu kan sudah bisa dibilang ya produktivitas kita sendiri kan udah mulai turun. Iya. Ya kan, market value kita kan juga udah mulai turun. Nah, kita harus disokong juga. Ya, karena saya juga melihat dari ayah saya, kebetulan ayah saya umurnya sudah 70 lebih, hampir 75. Dia masih produktif. Ya, tapi produktivitas dia dan apa yang dia hasilkan itu semakin lama semakin turun. Ya syukurnya masih dapat penghasilan yang rutin dan segala macamnya. Tapi kan pasti semakin menurun gitu. Jadi harus dipersiapkan. Kebetulan kalau dulu orang tua saya ngomongnya ya nabung sejak kecil. Betul. Instrumennya dulu ya cuman nabung di bank, tidak ada yang lain kan. Kalau sekarang instrumennya kan lebih banyak. Ada DPLK Mandiri, ada yang dari perusahaan, ada banyak instrumennya. Dan disitulah saya sendiri sih bermain. Ya nabung lah intinya. Gitu. Ya, bagus. Betul Pak. Gitu. Oke, nah tadi Pak Hendra sempat menyinggung tentang DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Itu tuh maksudnya gimana sih Pak? DPLK ya? Iya. Jadi DPLK itu produk undang-undang tahun 92, nomor 11. Jadi dulu undang-undangnya bilang, untuk mengelola dana pensiun swasta ya, saya nggak bicara pegawai negeri, karena kalau pegawai negeri otomatis taspen lah. Iya betul. Ya, ini untuk swasta. Itu pemberi kerja itu bisa mendirikan dana pensiun sendiri, namanya itu adalah DPPK, dana pensiun pemberi kerja, atau ikut serta ke dalam program DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Nah itu dari sisi pendiriannya gitu ya, DPPK lalu kemudian DPLK. Dari sisi programnya, DPPK itu dia bisa menjalankan yang namanya program manfaat pasti, ya, dan yang kedua program iuran pasti. Kalau DPLK hanya program iuran pasti, jadi ibaratnya seperti kita menabung. Satu gitu ya. Nah DPLK sendiri hanya bisa didirikan oleh perusahaan bank dalam hal ini dan asuransi jiwa. Jadi hanya dua. Jiwa. Nah kebetulan kita DPLK Indolife itu latar belakangnya didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa, yaitu PT Indolife Injunta. PT Indolife sendiri yang DPLK termasuknya Yes. Programnya apa ya? Mempersiapkan dana pensiun buat karyawan, buat pekerja mandiri, gitu loh. Platformnya macam-macam sebetulnya. Ya salah satunya yaitu tadi iuran pasti. Iuran pasti. Seperti itu. Ya. Agar kita bisa tetap gajian walaupun sudah tidak bekerja. Yes. Tadi Pak Tondi udah jelaskan tentang DPPK dan DPLK. Aku sendiri masih bingung dan masih pengen tahu lebih banyak lagi karena aku udah mulai berpikir kalau dana pensiun ini kayaknya harus sesuatu yang penting dipersiapkan dari sekarang deh. Nah Pak Tondi, aku mau nanya lebih jauh nih. Tadi ada DPPK, ada DPLK. Bagaimana cara kita menabungnya tuh macam-macam banget. Aku bahkan ngedengar ada yang jaminan hari tua lah. Nah itu tuh bedanya apa sih Pak? DPLK, jaminan hari tua, jaminan pensiun itu? Bedanya provider sama sifatnya. Kalau jaminan hari tua JHT itu providernya Japsostek, ya BPJS Ketenagakerjaan. Terus kemudian JP juga sama gitu. Itu sifatnya wajib. Jadi ada iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan iuran yang dibayarkan oleh karyawan, oleh Mbak Soraya. Kalau DPLK itu sifatnya betul-betul sukarela. Jadi memang betul-betul persiapan dari diri kita sendiri gitu ya. Memang ada beberapa yang memang dibayarkan oleh pemberi kerja, persiapan dari kita untuk pensiun nanti. Gitu ya. Jadi
sumber dananya dari mana? Bisa dari pemberi kerja, kalau memang pemberi kerjanya itu willing untuk memberikan tambahan. Mostly ya sebetulnya dari gaji ya, dari pendapatan karyawan kita sendiri yang kita sisihkan. Kenapa kita harus sisihkan seperti itu? Emang nggak cukup? Ya kan banyak sekali gitu. Sekarang istilahnya udah JHT, udah jaminan pensiun, ya karyawan kan kita juga bayar nih JHT sekitar 2,7%, sekitar 2%. Terus kemudian JP jaminan pensiun juga sekitar 1% kita bayar. 2%-nya dibayarkan oleh pemberi kerja. Ya untuk JHT 3,7%-nya dibayarkan oleh pemberi kerja. Kok tambah lagi DPLK? Ya itu tadi untuk supaya kita pensiun itu bisa memaintain standar hidup yang layak. Seperti itu. Karena memang jujur JHT sama JP nggak akan cukup. Ya. Apalagi JHT bisa dicairkan. Kalau Mbak Soraya pindah misalnya ya dari satu perusahaan, dari perusahaan yang sekarang ke perusahaan yang lain, itu JHT bisa dicairkan. Ya kalau kita dicairkan terus nol Pak, gimana caranya? Gak jadi nabung. Gak jadi nabung akhirnya. Ujung-ujungnya nanti takutnya kayak itu. Kita sekarang ngerawat orang tua, generasi sandwich yang Mbak Soraya bilang. Nanti jangan-jangan kita yang dirawat nanti. Betul. Jangan kita yang ngerepotin anak gitu. Betul ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bedanya itu. Jadi kalau yang JHT, JP sifatnya wajib ya, sifatnya wajib dan komposisi iurannya memang ada dua. Pemberi kerja lalu kemudian dari karyawan sendiri. Kalau DPLK sifatnya memang sukarela ya. Betul. Jadi itu muncul atau awalnya itu dari from our consciousness, kesadaran diri kita tentang memang kita butuh dana pensiun nanti, nggak mau ngerepotin anak, nggak mau ngerepotin orang lain, kita punya tabungan sendiri. Anak-anak sudah bisa lebih berkembang lagi mengejar cita-citanya masing-masing. Betul kan ya Pak Hendra ya? Betul banget dong. Jangan ngerepotin lah intinya. Jangan gitu ngerepotin. Kan? Betul Pak. Intinya betul. Apalagi udah disiapin dari sekarang kan Pak Hendra. Oh iya kan? siap. Gitu loh. Pokoknya kita nggak boleh ngerepotin lah. Yes betul. Tapi menurut Pak Hendra sendiri nih, sebenarnya siapa aja sih yang harus punya DPLK? Kalau lihat dari penjelasannya Pak Tondi tadi ya, di mana sukarela. Nah kalau orang sukarela tuh sebenarnya siapapun boleh ya Pak Tondi ya? Boleh Pak, betul. Yang kalau nggak salah Pak Tondi pernah cerita ke saya juga, jadi yang penting adalah udah punya penghasilan nih, supaya kan menyisihkan dari penghasilan gitu. Jadi sebenarnya buat saya pribadi juga ngelihatnya ya saya boleh, Pak Tondi boleh, Mbak Soraya boleh, gitu. Semua boleh dong pasti pakai DPLK-nya itu. Cuman curious sedikit nih, melenceng dari pertanyaannya Mbak Soraya tadi. Tadi kan Pak Tondi bilang mengenai berapa yang harus disisihkan untuk DPLK ya Pak ya. Sedangkan JHT sama JP kan nggak mencukupi tuh. Berarti kalau misalkan saya kebetulan nih Pak, ada JHT-nya, ada JP-nya, ada DPLK-nya, harusnya bisa mendekati 100% ya Pak ya. Jadi nggak jomplang banget kan ya? Nggak jomplang banget, betul. Wah ya, syukurlah ternyata saya berjalan di tempat yang benar. Sudah on track. Tapi Pak Hendra, nggak semuanya punya privilege seperti Pak Hendra. Ya gitu loh. Jadi kalau menurut istilahnya data yang ada gitu, sebetulnya perusahaan-perusahaan yang membayarkan secara full, pemberi kerja yang membayarkan full JP, JHT dan segala macam, itu nggak lebih dari 10% Pak. Betul. Ya, itu gitu saya dengar dan setuju dengan Bapak. Yes, betul. Jadi memang pertama kita memang harus mempertimbangkan adanya sukarela itu tadi, saving yang sifatnya sukarela. Ya, karena memang yang mau bertanggung jawab siapa lagi? Kalau bukan kita sendiri, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang nih Mbak Soraya. Ya, yang mau bertanggung jawab terhadap masa depan kita siapa lagi? Itulah kurang lebih. Betul. Kita kan nggak mungkin semuanya harus kita serahkan ke perusahaan, relying on pemberi kerja gitu ya. Semuanya kan kita, ya memang kalau pemberi kerjanya tidak mampu, mau gimana lagi? Iya, betul. Kita harus persiapkan itu. Diri sendiri ya? Berarti jawabannya tadi udah dijawab juga sama Pak Tondi nih ya. Diri sendiri, selama mereka merasa bahwa butuh financial freedom, ya, betul. Pakai DPLK untuk supaya umur 50 nggak ngerepotin. Ya. Betul ya Pak Tondi ya? Betul, kurang lebih begitu Pak. Ya. Betul, biar umur 50 kita nanti tetap gajian walaupun udah nggak kerja lagi di kantor dan nggak ngerepotin.
Nah, tadi Pak Hendra sama Pak Tondi sempat bilang, siapa aja sih yang bisa mempersiapkan DPLK? Pak Hendra bisa, Pak Tondi bisa, aku bisa. Kita semua yang gajian bisa mempersiapkan DPLK. Nah, tapi aku pengen tahu lebih detail deh. Kapan sih Pak Tondi waktu yang tepat mempersiapkan dana DPLK itu? Ya, seperti yang aku udah bilang tadi di awal bahwa sedini mungkin. Sedini mungkin. Ya, jadi karena memang kebutuhannya banyak, nanti pada saat kita sudah tidak produktif, sudah tidak bekerja lagi, jadi memang sedini mungkin supaya kita betul-betul menyisihkan. Berapa nilainya sesuai kemampuan tentunya. Ya, juga mungkin yang juga perlu diperhatikan adalah bukan hanya yang gajian sebetulnya, gitu ya. Nanti kalau yang gajian aja yang boleh menabung kan nggak fair gitu ya, yang punya usaha UMKM kecil-kecilan. Sebetulnya DPLK juga bisa mengakomodir itu. Jadi mereka kan nggak mungkin seumur hidup bekerja nih, Mbak Soraya. At some point in the future pasti mereka berhenti bekerja, lalu kemudian mereka harus mengandalkan tabungan yang mereka punya. Jadi sedikit demi sedikit, mumpung dari sekarang masih pada muda, masih pada produktif gitu ya, kita sisihkan nih. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, tentunya kan kalau generasi sandwich, generasi milenial sekarang gitu ya, banyak nih ya godaan-godaannya ya. Betul, apalagi kebeeman banyak. Iya, nah, banyak mau. Betul. Tetap aja memang harus kita paksakan untuk menyisihkan. Betul. Mau berapa jumlahnya, it's okay gitu ya. Bahkan sekarang kan banyak konsep-konsep kalau kita dengar iklan dari 20.000, 10.000 ya. Atau bahkan kalau di DPLK selalu bilang 5.000 aja kita sisihkan setiap hari, less than your parking ticket lah. Benar. Less than your parking ticket per day gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, tapi tentunya nanti dengan sejalannya karir kita semakin nambah, hasil pendapatan kita juga semakin tinggi, itu kita bisa nambah lagi. Komitmennya di situ sebetulnya. Betul. Jadi memang dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk memulai menabung sedini mungkin. Kesadaran sendiri untuk punya DPLK dan keinginan sendiri, konsistensi tetap nabung, jangan udah nabung diambil lagi. Aduh, pengen nabung, pengen nyisihin, tapi bentrok juga pengen beli ini itu. Nah, BM-nya dikurangi. Kita harus sadar karena nanti di masa pensiun kita akan bergantung sama diri kita sendiri. Nah, Pak Tondi lagi. Iya. Produk-produknya DPLK ini sebenarnya dari Indolife sendiri ada apa aja sih? Sebetulnya gini, kalau untuk produk DPLK, utamanya sebetulnya memang dana pensiun, persiapan dana pensiun. Cuman kita coba kemas sebaik mungkin gitu ya, sehingga bisa diterima oleh pasar, sehingga bisa menjadi suatu alternatif. Selama ini kita kalau bicara menabung, orang taunya bank. Iya, betul, ya? aku pun juga. Betul, ada satu kelemahan, saya nggak bilang itu jelek, karena tergantung tujuan. Ya, kalau tujuannya jangka menengah dan panjang, menabungnya seharusnya ya memang mengakomodir tujuan tersebut. Kalau memang menabungnya untuk jangka pendek, ya di bawah setahun dan segala macam, atau untuk konsumtif misalnya ya, kita mau beli handphone, nabung dulu nih biasanya kan. Kalau zaman dulu kan begitu Pak Hendra ya. Sekarang juga. Sorry. Ini karena telat, milenial telat. Didikannya kan seperti itu dulu. Kalau orang tua bilang, kamu kalau mau sesuatu harus nabung gitu ya. Betul. Nah itu kalau misalnya kita mau beli handphone dan segala macam, godaannya kan banyak sekali Mbak Soraya. Jadi ya udah, kalau nabungnya di DPLK nggak cocok tuh kayak begitu tuh. Ya karena memang ya itu tadi. DPLK itu khusus namanya juga dana pensiun lembaga keuangan. Walaupun sekarang pensiun itu bisa diterjemahkan macam-macam. Ya, kalau Pak Hendra mungkin tadi cerita mengenai yang sekolah, Pak. Berarti Pak Hendra pengen betul-betul investasi itu dilakukan melalui anak-anak, Pak. Betul. Jadi supaya pendidikannya tinggi, supaya kita juga hidup tenang dan segala macam. Macam-macam. Jadi bukan harus setelah pensiun itu akhir segalanya. End gitu ya. Pensiun itu justru harus jadi means. Jadi awal Mbak Soraya mau ngapain nih habis pensiun? Selama ini kan kerja di Elevenia, terus setelah pensiun mau apa? Mau bikin e-commerce sendiri, misalnya, mau bikin usaha sendiri, bisa saja. Betul. Ya, nah itu adalah cara bagaimana kita memutarkan modal yang sudah kita kumpulkan dari semenjak kita bekerja. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi mengenai produk, ya. Nah, pertama yang paling penting kalau mau menabung itu tujuannya. Tujuannya apa nih? Jangka pendek, konsumtif,
Kalau kayak gitu atau harian, ya memang cocok di media-media seperti bank. Tapi kalau tujuannya adalah jangka menengah panjang, nah DPAK bisa menjadi salah satu solusi, salah satu pilihan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana menentukan DPAK yang ada? Karena banyak nih. Betul. Di gedung ini juga BNI punya nih DPAK, one of the biggest, gitu ya. Nah menentukannya gimana? Kita sih simpel-simpel aja. Pertama, kita harus lihat juga siapa nih yang mendirikan DPAK. Ya, track recordnya harus jelas. Nah, PT Indolife Pensiun Tama yang kebetulan mendirikan DPAK Indolife itu memang sudah 30 tahun yang lalu kita mulai menjalankan usaha asuransi jiwa. We are one of the biggest. Kita salah satu yang besar lokal. Ya, jadi kepemilikannya 100% oleh lokal gitu ya. Jadi itu something that we need to be proud of gitu. Jadi latar belakangnya kita harus tahu siapa gitu ya. Terus kemudian apa yang kita tawarkan? Ya. Nah, kebetulan DPAK Indolife itu yang pertama nih menjalankan inovasi tabungan DPLK melalui aplikasi. Jadi sekarang semuanya serba digital nih. Iya, betul. Itu yang penting buat itu yang penting. Betul, kan supaya kan seneng ya kita buka tabungannya melalui aplikasi. Terus kemudian iurannya juga melalui aplikasi. Betul. Setelah itu kita ngecek saldo, laporan posisi dana. Biasanya kan rekening koran nih, pergi ke bank, kita print dan segala macam melalui aplikasi. Sampai klaim pun kita bisa melakukan melalui aplikasi. Nggak repot ya? Nggak repot gitu. Jadi selain itu tadi gitu ya, pendiri, kemudian transparansi. Nah, gimana nih? Repot nggak kita ngejalaninnya? Kalau semuanya serba gampang, serba digital, nah itu poin selanjutnya. Poin paling plus zaman sekarang. Anak sekarang nggak mau repot, pokoknya semuanya upload, kirim, WA, semua pengennya apps. Betul. Apalagi kalau kita bicara DPAK itu kan kita bicara hasil pengembangan. Betul. Ya, di situ ada pilihan-pilihannya nih. Mbak Soraya bisa milih nanti dana tabungan yang Mbak Soraya punya itu mau dikembangkan kemana. Ada deposito, ada obligasi, ada mix, ya seperti itu. Ya, jadi setiap media investasi itu dia memberikan keuntungan yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Nah, Indolife enaknya lagi adalah yaitu tadi kita nggak main-main yang resikonya tinggi. Nah, ini yang penting. Yes, kita ini kan persiapan hari tua. Betul. Pastikan dananya jangan kemana-mana. Iya. Terus berkembang, gitu ya. Karena kita rutin iuran, jadi dana harus terus berkembang. Jadi kita nggak main tuh yang resiko-resikonya tidak bisa dikontrol, cannot be control. Ya, tiba-tiba jatuh ini segala macam kayak itu memang returnnya besar gitu ya. Tetapi kalau kita bicara dana pensiun, saya rasa bukan hanya itu pertimbangannya. Betul. Tetapi bagaimana itu dana tetap bisa berkembang. Betul. Karena aku pun termasuk orang yang banyak gitu di luaran sana. Oh iya, ini ada high risk, high return. Aku tidak termakan karena aku orangnya sangat memitigasi resiko. Yes. Aku hindari risk averse orangnya. Dan Indolife ini nggak seperti itu ya Pak ya. Betul. Dia benar-benar mensecure dana kita. Kadang-kadang kan kita juga memang kalau menabung, kita mengeluarkan atau menyisihkan uang kita sendiri ke salah satu lembaga, kita butuh tahu dong. Kita ibarat kata, oh ya uang kita dikemanain, uang kita aman atau enggak. Dan di Indolife ini amat sangat aman ya Pak Tony ya. Track recordnya jelas lah Mbak Soraya gitu ya. Memang sekarang ini kan banyak sekali tuh penawaran-penawaran ya. Bahkan saya pernah bercanda sama Pak Hendra itu, kita buka pintu aja jadi orang kaya. Wah, aku ingin seperti itu. Ada tuh, ya silahkan dilihat gitu. Ada tuh, kita buka pintu langsung. Nggak begitu prinsipnya. Ya kita yang udah puluhan tahun bergerak dalam bidang finansial itu nggak begitu prinsipnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya turun dari langit tuh. Ya memang harus sedikit-sedikit. Gitu, begitu asetnya banyak ya yuk mau ngapain ya terserah. Mau main saham sok silahkan, asal tahu resikonya. Betul. Gitu, atau mau taruh di deposito nggak kemana-mana, yang penting dia tambah ya silahkan. Betul. Gitu, seperti itu. Kalau Pak Hendra sendiri ada nggak sih kiat-kiat pemilih produk dana pensiun atau gimana caranya saving yang baik yang sudah dipersiapkan gitu? Kalau saya sih sebenarnya pilih dana pensiun itu betul kayak katanya Pak Tony, harus tahu dulu belakangnya. Harus tahu belakangnya. Siapa nih ya? Karena kan banyak nih yang nawarin, oh dana pensiunnya
nilainya 2 kali lipat dari yang normal. Jadi kalau kita biasa bilang deposito 4% ya Pak Tondi ya, terus habis itu dana pensiun mungkin 2 kali lipatnya lah ya, 8 gitu misalkan. Nah ini ada yang 2 kali lipatnya lagi nih 16. Nah tapi kalau yang nggak jelas kan repot juga nih. Iya. Bukan malah pensiun tapi malah Buntung nanti. pingsan nanti kita kan. Udah uangnya ditabung terus umur 50 tadinya mau ke Hawaii jadinya ke Pondok rumah Cabe. sakit. Stres kan gitu kan. Kalau saya sih melihat track record belakangnya gitu kan. Kan kayak tadi Pak Tondi bilang sebenarnya belakang itu banyak yang bank juga gitu. Bank juga ada itu safe. Terus kalau yang asuransi jiwa juga dilihat asuransi jiwanya, termasuk yang salah satunya kita harus tahu nih belakangnya, misalkan kayak Indolife kan udah lama lah ya. Udah lama gitu. Jadi dan track recordnya so far so good, tidak ada masalah. Kan gampang carinya, masukin aja di Google gitu kan. Di Indolife masalah apa enggak? Nah kalau keluar masalah berarti bermasalah. Tapi kan coba ada nggak ada pasti saya jamin. Saya pernah nyoba soalnya. Saya pernah ngecek sendiri, pernah ngetes gitu. Itu. Ya itu sih. Jangan punya akun ya di Indolife Pak. Wah, ada. Ada Pak. Ada. Pastilah ya Pak. Tapi saya sembunyikan jangan pakai nama saya. Iya. Ada. Saya ada juga. Saya pengguna setia Indolife lah. Iya, Pak. Pengguna setia Indolife. Karena saya tahu memang bukan perkara apa, tapi memang saya tahu bahwa itu safe gitu. Dan kalau misalkan itu ya oke lah, kita harus tahu. Trusted lah ya. Harus trusted karena kamu nabung kan. Gitu. Harus trusted.